Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan akan kembali staycation di hotel kesayangan Bocan yang ada di Bandung. Pastinya Bobers sudah tahu ya hotel kesayangan Bocan itu apa. Dan sedih banget Bobers, hotel kesayangan Bocan ini bakalan tutup selama 1 tahunan. Tutupnya nggak selamanya kok, karena hotel sebagus ini gitu kan ya, masa tutup selamanya, yang benar aja. Ini kita mau ke Padma Bandung, mau nostalgia dan mau bikin memori terakhir sebelum dia tutup selama setahunan untuk renovasi besar-besaran. Dan kemarin termasuk spesial juga Bobor staycation kali ini karena Bocan ngajak Ibu Suri, yaitu ibunya Bocan. Jadi kali ini kita perginya berenam lah ya semuanya. Dan kebetulan banget ya kemarin perjalanannya agak kurang lancar Bobors, karena dari berangkat gitu ya, dari masih di Tol Jagorawi itu udah mulai hujan dan hujannya awet banget, sampai ke Cipularang juga tuh masih hujan. Lama banget rasanya. Terus sempat ketemu macet juga karena ada truk yang keguling. Jadi ini perjalanannya panjang banget Bobors. Setengah 5 sore kita baru masih di Cipularang. Kita masih belum keluar tol. Tadi tuh ada truk keguling di KM 109 gitu, dan evakuasinya kan perlu waktu ya Bobors. Nah ini kita baru keluar tol itu sekitar jam 5 sore, jam 5:30 lah ya kayaknya. Pokoknya udah sore banget nih, udah mulai gelap. Untungnya kemarin tuh nggak terlalu macet Bobors. Padma kan ada di Cimbeluit itu ya, jadi nggak terlalu jauh yang harus naik ke Lembang, dan untungnya nggak terlalu macet perjalanannya. Tapi ini lumayan capek. Kan lo macet kan pasti bikin capek ya. Harusnya kita bisa ke toilet, bisa ke rest area, bisa ke segala macam, itu kan jadi ketahan. Tapi ya udahlah, yang penting akhirnya bisa sampai hotel dengan selamat. Dan akhirnya udah deket banget, udah ada pelangnya. Ini kita udah masuk ke daerah Cimbeluitnya. Ini komplek perumahan orang kaya nih daerah sini Bobors. Kita langsung masuk aja. Ini hotel yang udah berapa kali Bocan datengin, kayaknya dari 2018 tuh hampir tiap tahun harus ke Padma. Dan sedih banget, kali ini adalah kunjungan terakhir sebelum wajah baru Padma di tahun depan. Pokoknya kita berharap hotelnya renovasinya lancar ya Bobors, lancar, cepet semua, biar kita bisa segera balik lagi. Karena jujur ini hotel emang paling berkesan buat Bocan. Nah ini kita sampai itu udah sekitar jam 6:30 lah ya, udah sore banget. Tadinya berharap masih kebagian afternoon tea hari pertama, tapi ternyata gak kebagian karena datangnya udah kemalaman. Nah ini Bobors bisa lihat lobby yang ikonik ya. Padma tuh lobbynya tuh campuran antara tradisional terus open space yang panjang gitu. Ini nanti akan berubah Bobors. Sebenarnya terus ngapain Bocan review gitu kan ya, kalau mau berubah nanti aja reviewnya. Kalau udah jadi nggak bisa. Bocan harus bikin kenangan terakhir dulu. Kali ini juga staycationnya kan sama nyokap, jadi ini harus jadi staycation yang berkesan sebelum Padma nanti wajah baru. Nah ini suasana malam hari tuh di bawah masih ada yang berenang, karena untuk kolam berenang tuh tutup sampai jam 7 atau jam 8 gitu ya. Dan kolam berenangnya kan air anget, jadi enak banget berenangnya. Dan Bocan tadi udah selesai check-in segala macam seperti biasa, semuanya smooth. Dan untuk staycation kali ini Bocan pesan 2 kamar. Ini kamar pertama untuk ibu Bocan sama untuk mbak yang jaga baby. Ini ranjangnya twin bed biar terpisah lah ya. Terus ini adalah tipe kamar premier twin. Untuk kamar premier twin juga fasilitasnya lengkap nih. Ada mesin kopi, ada smart TV, ada welcome fruit, dan ada welcome coklat juga. Untuk kamarnya juga Bobers bisa lihat ya, ini kamarnya cukup luas dan ada fasilitas bathtubnya. Tuh, ini privasi terjaga ya. Jadi walaupun mereka bukan family atau bukan pasangan, tetap terjaga privasinya karena ada tirainya kalau di kamar mandi kan ya. Nah ini kamar mandinya ada Sensasia Botanica sebagai amenities Padma andalan ya di mana-mana ya kan. Nah sekarang kita pindah ke kamar Bocan. Ini Bocan ambil tipe yang Premier Suite. Kalau ini
kamarnya pasti lebih luas. Dan ini Bocan kemarin nambah extra bed juga karena kan udah berlima sama bayi tuh satu ranjang pastinya udah nggak cukup kan. Jadi ini Bocan nambah extra bed, cuma extra bednya dipasangnya pas malam biar kita ngerekamnya nggak berantakan gitu ya. Jadi Bobors bisa lihat keadaan kamarnya dalam masih posisi original. Ciela original. Dan ini ada cemilan nih Bobors. Kalau tadi kan di yang tipe Premier Twin ada buah-buahan juga, di sini juga ada cuma lebih lengkap. Terus ada snack yang ditoplesin, itu ada keripik singkong atau apa gitu, pokoknya enak banget sih. Terus ini juga ada mesin kopi, air mineralnya banyak Bobors, bebas refill. Terus juga udah ada yang dingin nih di dalam, jadi udah disediakan kalau misalnya tamu mau minum dingin nggak perlu ngedinginin lagi kan. Terus ini kapsul kopi, cangkir segala macam. Terus untuk tipe suite ini dia ada peralatan makan ya Bobors. Ini ada sendok, garpu, pisau sama piring. Dan ini teko listriknya kalau Bobors pengen masak air panas. Sekarang kita mau lihat extra bednya dipasang. Nah, yang Bocan suka dari Padma itu pastinya semua housekeepernya, semua staffnya sampai bellboynya kalau misalnya masuk ke kamar dia tuh lepas sepatu, karena Bocan tipe orang yang naruh sepatu tuh di deket pintu masuk, nggak pakai sepatu sampai ke dalam gitu kan ya, buat higienis, anak-anak ngerangkak di lantai apa. Jadi Bocan selalu salut sama attitude-nya gitu. Nah, ini kamar mandinya ada fasilitas bathtub, terus ini amenitiesnya perintilannya lengkap. Dan yang spesial itu kalau Bobors ambil tipe kamar suite-nya, dia tuh ada Sensasia Botanica ya, tapi bukan cuma yang sabun shampoo doang, tapi ada kayak face mist-nya, terus ada bubble bath-nya segala macam, itu bisa dibawa pulang. Itu enak banget sih Bobors, berguna banget. Terus ini toiletnya dia udah smart closet, dan di sebelah sini ini area showernya. Tuh, ini bakalan dirombak semua, dari mulai kamar, dari lobby, dari restoran, semuanya akan dirombak, akan jadi wajah baru. Dan Bocan pastinya menantikan banget ya, secara Padma Hotel tuh dimana-mana selalu bagus gitu kan. Yang terbaru tuh kan di Padma Semarang itu juga bagus banget. Nah, ini Bocan juga akan sangat menantikan, dan Bobors selainnya juga pasti menantikan banget wajah barunya seperti apa. Kita tungguin ya, pokoknya kita doain biar lancar renovnya. Terus ini fasilitas di area lemarinya, safe deposit box, terus ada kimono, ada bathrobe juga. Sekarang kita lagi siap-siap mau dinner. Udah ganti baju, masih berantakan. Nah, kita udah siap-siap mau dinner ya Bobors. Jadi baru sampai langsung ganti baju. Mandinya nanti aja habis dinner, semprot-semprot parfum aja, karena kan di mobil juga gak keringetan gitu lah ya. Jadi kita ganti baju terus siap-siap mau dinner. Nah, ini Bocan kemarin tuh udah reservasi gitu kan ya, jadi ya udah tinggal masuk aja. Nah, ini adalah the restaurant yang ada di Padma Hotel Bandung. Ini juga bakalan dirombak. Wah, Bocan penasaran sih ya, kalau bisa ngintip pengen tahu gitu desainnya bakalan seperti apa. Tapi pastinya percaya bakalan wow banget ya. Nah, kali ini kita mau dinner, kita lihat menu-menunya Bobors. Ini yang harus Bobors coba ya kalau di Padma manapun, mau Padma Bandung, mau Padma Semarang, atau yang di Bali. Itu adalah nasi goreng buntut sama sop buntutnya. Menurut Bocan ya, di lidah Bocan, ini versi Bocan ya, terserah kalau Bobors gak setuju, tapi di versi Bocan tuh udah beberapa kali cobain sop buntut, mulai dari hotel yang di Jakarta, katanya dia punya sop buntut legend, sampai hotel Indonesia juga yang punya makanan enak-enak gitu. Tapi menurut Bocan, untuk sop buntut Padma nih juaranya. Bobors harus cobain sop buntutnya Padma sama nasi goreng buntut cabai hijau, itu enak banget. Udah berapa kali ke Bandung, Padma Bandung, kalau dinner pasti nggak jauh nyobain dari nasi goreng buntut atau sop buntutnya. Di Semarang juga pasti itu sop buntutnya. Nah, ini Bobors lihat suasana untuk dinner kita. Di sini tuh emang ikoniknya Padma Bandung ya pepohonan yang oren-oren ini. Ini namanya pohon apa sih Bobors? Tahu nggak pohon apa? Ini itu yang ikoniknya. Nah, ini udah dateng sop buntut. Bocan pilih yang goreng. Terus ini ada kopi bakar. Ini kopi bakarnya unik ya. Dia jadi kayak latte atau cappuccino, tapi di atasnya tuh dibakar gitu loh. Jadi kayak ala-ala krim brulee gitu, kayak dibakar gitu loh. Kita aduk aja lah ya biar manis. Ini apa di atasnya? Di atasnya ya cookies biasa lah, kayak roti kering gitu ya.
Oh, oke. Boleh di sini aja sih deh. Terima kasih. Nah, ini sop buntutnya nih. Aduh, ini dari tadi ya. Wanginya tuh udah nguar banget loh. Wangi buntut gorengnya tuh udah manggil-manggil, udah nggak sabar pengen dikopek, dibuka gitu dalamnya. Mari kita makan ya. Ini langsung kita cobain ya Bobers. Dari kuahnya aja, dia tuh kuahnya tuh yang light, nggak kental-kental gimana gitu, tapi tetap berasa gurihnya. Dan ini buntut gorengnya, aduh Tuhan, ini enak banget. Aduh enak banget ya, dalamnya tuh juicy gitu kan. Terus kan di luarnya tuh tepung gitu ya, jadi ini rasanya tuh kayak KFC tapi dalamnya daging. KFC dalamnya daging ya. Pokoknya kalau Bobers tuh penggemar yang ayam KFC pasti kan itu tahu ya, itu enak banget gitu, salah satu comfort food gitu kan. Nah ini dibikin dalamnya tuh dibikin lebih sehat dan dalamnya tuh daging, jadi enak banget nih Bobers tuh ya. Aduh, jadi pengen lagi, cuma harus nunggu setahun karena dia tutup setahun ini. Nah ini ada pizza, ini tuh pizzanya Bocan pesannya kebanyakan sih kayaknya. Pizzanya ini porsinya gede gitu Bobers. Dan ini ada steak platter apa gitu ya, ini tuh yang buat 2 orang gitu. Jadi ini ada satu daging sirloin atau tenderloin, Bocan lupa. Terus ada buntut kambing, ada chicken wing, sama ada sosis dan kentang goreng. Ini dagingnya juga enak banget, cuma Bocan tuh kan penggemar daging yang gak terlalu mentah ya, jadi kita pesennya itu medium rare. Nah ini kita kasih sausnya tuh, kita potong. Ini nikmat sekali, jadi Bobers juga harus cobain sih. Ini steaknya juga enak banget Bobers, jadi bumbunya tuh kerasa banget. Nah ini si Mas Ray yang mau makan buntut kambingnya, dia masih butuh bantuan ya untuk motong-motong gitu. Terus ini dessertnya ada coklat mousse tuh ya, ini kita kopek sedikit dalamnya. Enak banget, abis makan yang gurih-gurih ditutup dengan yang manis. Dan ini cokolavanya juga enak banget, cokolava. Ini kita kopek ya Bobers, nanti dalamnya tuh meleleh gitu kan. Aduh ini tuh kue favorit Bocan. Jadi kalau dimanapun kalau ada menu ini pasti Bocan pesen, karena jarang sih ya nemu menu ini. Dan ini tuh enak banget punyanya Fatma tuh. Aduh pokoknya nikmat deh ya makannya. Dan selamat pagi, semalam udah makan malam banyak sebagai penutup stres karena macet di jalan. Pagi ini kita udah recharge lagi. Kita lihat, buka jendela langsung melihat pemandangan hijau-hijau. Terus ada suara tenggoret atau tengger. Ya, ada suara binatang itu Bobers nih ya, dengerin suaranya tuh. Khasnya Fatma banget ini loh. Dan pagi ini kita mau siap-siap sarapan dulu pastinya. Salah satu hal yang kita nantikan kalau nginep di Fatma adalah sarapan. Ini kenapa Bocan ngajak ibu Bocan ke Fatma ya, karena Bocan juga kan emang terkesan banget tuh ya sama servisnya, sama sarapannya. Jadi kalau mau ngajak staycation keluarga, orang tua pastinya nggak mau ke sembarangan tempat kan. Makanya Bocan pas banget lagi Bocan ada jadwal ke Fatma, ibu Bocan datang, jadi langsung aja kita ajak sekalian. Nah ini sarapannya seperti biasa, sarapan di Fatma juga selalu juara. Cuma ini Bocan masukin dalam satu video ya Bobers, karena bakalan panjang banget videonya. Jadi untuk sarapan hari pertama sama hari kedua Bocan nginep 2 malam by the way. Jadi untuk sarapannya kita satuin di dalam satu scene sarapannya ini. Nah ini buah-buahannya juga lengkap banget, bukan cuma yang melon paya, tapi juga ada strawberry. Terus pas besokannya tuh ada kiwi juga. Jadi buah-buahannya nggak murah ya, agak mahal juga ditaruh di buah-buahannya. Terus ini aneka cold cut sama aneka roti-rotian tuh Bobers, ada kayak cheese pie, ada muffin, ada pie yang lain-lain juga. Terus ini kayaknya roti tapi yang versi comfortnya, karena ini yang manis. Kalau yang di sebelah sana tadi tuh yang gluten free. Ini almond croissantnya juga enak banget tuh ya Bobers. Kalau di Fatma Bobers jangan salah ambil ya, karena dia tuh ada yang gluten free sama ada yang gluten gitu. Kalau yang gluten free emang lebih sehat, tapi ya pastinya lebih hambar. Nah ini untuk dessertnya bubur ketan hitam, ada bubur sumsum juga tuh ya, kepul-kepul asapnya tuh menggoda banget. Terus ini gula merahnya Bobers.
Oh, kolak candil. Ini kolak candil biji salak juga ada tuh ya. Sama ada bubur kacang hijau. Jadi untuk dessert perbuburannya ini lengkap banget. Gak cuma ala-ala western yang lengkap cheese pie segala macam, tapi sampai ke makanan tradisionalnya juga lengkap. Terus tadi ada beras kencur, jamu segala macam. Healthy juice-nya Fatma paling enak, Bobers harus cobain yang hijau itu tuh. Itu enak banget. Nah, ini aneka live cookingnya. Ini egg station Bobers tuh ya. Telurnya juga kayak menggoda banget tuh ya, omeletnya. Bobers mau taruh jamur, mau taruh sosis segala macam. Terus di sebelah sini ini ada noodle station. Ini noodle stationnya tuh juga enak Bobers. Kalau kemarin tuh pernah ada dikasih iga, sampai dikasih iga gitu loh. Jadi bakso gitu sampai dikasih iga. Jadi kayak kita lagi makan bakso di mana gitu kan. Terus ini area dimsum sama bubur. Tadi ada bubur ayam. Ini bubur ayamnya tuh. Ini juga bubur ayamnya enak banget Bobers. Nah, di sebelah sini ini makanan tradisionalnya. Ini stand makanan tradisional. Jadi pas hari pertama tuh ada kayak penyetan. Itu ada sambal cabai hijau, terus ada ini goreng ayam goreng atau apa goreng gitulah ya. Jadi nanti dipenyet sama sambal hijaunya. Terus ini batagor Bandung sama ada siomay Bandung. Ini juga siomay Bandungnya enak nih. Ini favorit ya. Kalau ke Fatma tuh harus cobain batagor Bandung, siomay Bandung sama nasi goreng ini. Ini nasi goreng live cookingnya enak banget. Ini masih telur ya. Nanti dia ada di sebelahnya tuh nasi goreng live cooking. Nah, ini nih, ini nasi goreng, mie gorengnya enak banget Bobers. Jadi ada beberapa pilihan rasa. Bobers mau nasi goreng kampung, nasi goreng apalagi gitu ya. Pokoknya ada beberapa dan semuanya tuh enak. Terus ini juga ada kue ape. Dan di sebelahnya ada sushi. Nah, kue ape tuh nggak tiap hari ada. Pas hari kedua kue apenya itu diganti sama serabi Bandung. Jadi menunya pasti diganti-ganti biar nggak bosen. Nah, ini makanan-makanan kayak Chinese gitu Bobers ya. Karena dimasaknya tuh yang tumis-tumis kayak capcay. Terus tadi ada ikan di bumbu jahe. Terus ini nasi liwet, makanan Sundanya. Tuh lengkap banget pilihan menunya. Aneka gorengan lengkap dengan cabai rawit dan sambal kacang. Ini rawitnya rawit merah loh. tidak ramah sekali. Terus ini ada lontong kari. Ini bukan lontong sayur ya. Ya sama sih disayurin juga lontongnya. Cuma kalau lontong kari itu kuahnya kayak lebih light, nggak yang kental santan banget. Terus ini ada aneka sayur besan, rabe kambing. Rabe kambing tuh makanan khas Banten kalau nggak salah. Nah, ini rabe kambing. Ini tuh sebenarnya enak ya Bobers, cuma untuk pagi-pagi tuh kayak terlalu berat sih. Ini menarik sih nih ya. Nasi besan tuh biasanya kita temuin di hajatan gitu kan. Terus rabe kambing tuh biasanya ditemuin di hajatan segala macam. Nah, ini disediain buat sarapan. Kayaknya sebenarnya enak, cuma buat bocah terlalu berat makan gitu. Jadi kita cari yang sedikit ringan. Nah, tadi ada soto Serang. Terus kalau di sebelah sini ini adalah area kids cornernya. Kenapa Fatma tuh layak banget jadi hotel paling ramah anak? Karena bukan cuma dari fasilitas permainannya lengkap, tapi juga dari menu sarapannya dia tuh ada tempat khusus, ada kids corner. Ini ada nasi goreng, ada pasta, terus tadi ada kayak sandwich gitu, ada burger, ada kentang segala macam, sampai ada es krim pastinya. Nah, kalau yang di dalam sini itu area makanan westernnya Bobers. Ini ada ayam panggang. Terus ini bocah nggak tahu ini apa. Ini ada vegetable mornay. Jadi ini makanan-makanan luar ya. Ini ada risotto mushroom tuh ya, risotto seperti ini. Terus ini ada sosis ayam sama ada sosis sapinya. Pilihan menunya lengkap sekali Bobers. Ini ada grilled beef bacon. Terus juga ini ada fish lemon butter. Jadi untuk ikannya aja tadi dimasak dua tuh. Tadi ada yang fish ginger, kalau yang ini lemon butter. Ini sayurannya ada jagung rebus, ada buncis. Nah, sekarang kita lihat makanan yang sudah kita comotin. Ini menu bakso. Terus ini nasi goreng buat Mas Ray. Itu bocah 2 porsi, 1 lontong, 1 mie amin. Terus ada juga batagor. Nah, ini si kakak sushi pastinya sama Mas Re. Terus tadi tuh bocah ngambilin soto Serang ya buat bayi. Cuma si bayinya kayaknya nggak mau soto Serang. Akhirnya bocah ngambilin pasta. Dan sarapannya sudah selesai. Sekarang waktunya main-main. Kalau kemarin kita udah
agak kehilangan setengah hari ya, karena nyampenya udah gelap. Sekarang beneran Bocan mau puas-puasin main-main air seharian. Ini kita berenang, puas banget. Ini kolam renangnya Fatma juga juara banget di Bobors, karena segede gini. Si bayi dia bilang halo ke temennya, terus dia takut jadi megangin anak orang. Oke, ke distract, sorry. Jadi kolam renang segede gini, ini tuh air anget semua. Jadi kita mau berenang sampai malam, sampai lihat kabut malam-malam juga tuh enak banget. Terus selain itu dia tuh nyediain banyak pelampung kayak gini nih. Ini tuh padahal cuma pelampung biasa ya, tapi anak-anak tuh kan seneng, jadi kayak mainan gitu loh. Apalagi si Mas Ray itu seneng banget. Nah di sebelah sana itu kolam anak, lebih dangkal pastinya. Terus di sebelah sini adalah jacuzzinya tuh lebih panas airnya. Nah kita liatin mereka puas-puasin berenang, karena kan kita belum check out ya. Terus makin siang tuh makin panas, makin sepi Bobors. Udah sekitar jam 12, kita ganti baju, istirahat sebentar, makan siang. Terus sekarang kita mau explore adventure park yang ada di Fatma. Nah ini si bayi seneng banget, dia sudah semangat sekali jijingkrakan. Cuma kalau untuk ke adventure park ini kan full tangga ya Bobors, jadi agak capek sih pastinya. Nah ibu Bocan nggak ikut karena kasihan turun tangganya banyak capek, jadi ibu Bocan istirahat di kamar. Terus kita turun aja sama si bayi. Nah ini juga sebenarnya tuh baru direnov kan ya adventure parknya. Sebelumnya kan nggak, emang ala bajak laut, tapi nggak kayak gini. Nah kalau sekarang tuh ditambah ada mainan pasir di bawahnya. Tuh ini masih kayak rumah-rumah pohon gitu. Terus kayak ada perosotan sama ada climb wall-nya Bobors. Nah ini kita turun lewat sana tuh, anak-anak bisa manjat, nanti turunnya dari perosotan. Terus di sebelah sini ada ayunan. Si kakak masih muat lah ya kalau main ayunan. Ini si bayi agak susah. Dia kayaknya beratnya belum mencukupi karena agak longgar dia naik ayunan di situ. Nah ini si Mas Ray hobi banget nih, kan anak cowok tuh energinya banyak, jadi main di sini dia puas banget, bisa nyalurin energinya. Terus ini kayak ada outbound gitu, sama ada flying fox. Ini kita lagi ngebujuk Mas Ray, dia mau flying fox atau enggak. Cuma karena ngelihat yang anak di atas tuh tadi kirain Bocan tuh flying fox harus lewat outbound yang di atas itu, ternyata enggak kan. Nah si Mas Ray tuh nggak bisa kalau yang outbound tadi, jadi dia awalnya takut, tapi akhirnya nanti kita lihat dia berani apa enggak. Nah ini juga yang dinanti-nantiin sama Mas Ray, yaitu keretanya Fatma Express. Ini semoga nanti pas abis renov masih ada ya, karena buat anak yang penggemar kereta ini cukup menyenangkan main-main di dalam kereta miniatur itu, cukup menyenangkan Bobors. Nah kita udah main-main kan ya sekilas, sekarang kita masuk ke bird parknya. Ini tuh kita bisa kasih makan burung, dan asal Bobors datang di saat burungnya lapar. Dan kebetulan nih pas Bocan datang burungnya mau makan tuh ya. Burungnya ini burung parkit Bobors. Kalau terakhir ngasih makan burung tuh pas masih zaman si Renan masih kecil, masih gendong si Renan, dan itu burungnya gede-gede sakit matoknya. Kalau ini enggak, burungnya kecil-kecil, jadi matoknya aman. Tuh si bayi sampai bengong. Tuh burung. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ke kolam pancing. Kita udah bolak-balik ke Fatma ya, tapi belum pernah nih mancing di Fatma Bandung. Kalau yang di Fatma Ubud pernah tuh kan ya, sampai berujung hampir jatuh. Kalau ini kita cobain ya kali ini Fatma Bandung, mancingnya beruntung atau enggak. Nah ini ada kolam ikan, jadi ikannya tuh kecil-kecil gitu. Terus nanti dipasangin pakannya sama Mbak dan Mas yang jaga. Jadi anak-anak kan belum bisa ya masang pakannya, jadi dipasangin. Nah itu tuh ikannya itu banyak Bobors, kecil-kecil. Jadi sebenarnya tinggal butuh skillnya aja, bisa narik pas ikannya makan apa enggak gitu kan. Nah akhirnya dapet tuh. Aduh. Oke, aduh. Kasihan loh ikannya. Tapi abis itu ikannya dibalikin lagi sih Bobors. Aduh semoga luka di bibirnya nggak parah ya ikan ya, maaf ya. Kayaknya kalau ikan yang gede-gede sih udah pinter, dia nggak akan terpancing sama kailnya. Oke lanjut lagi, kita naik sedikit ke atas. Di sini ada satu lapangan hijau. Ini anak-anak bisa main bola, bisa main panahan, bisa main archery gitu. Terus juga
kalau Bocan lanjut naik ke atas ya, karena di atas masih ada permainan lagi. Jadi tempatnya tuh kayak agak muter sedikit ke bawah, terus nanti ke atas lagi. Nah kalau lewat tangga yang ini nggak terlalu curam. Nah ini Mas Ray mau Flying Fox tuh. Ini panjang loh Flying Fox-nya tuh kan. Keren. Akhirnya dia berani Bobors itu naik Flying Fox-nya. Tuh dia seneng banget, tapi kayaknya udah disuruh lagi capek turunnya, capek jalannya, karena kan dari sana ke sini tuh lumayan kan jaraknya. Kalau pakai Flying Fox sih cepet ya, berapa detik gitu kan udah nyampe. Nah di sini tuh masih ada permainan lagi. Ini tuh kayak edu games ya Bobors, karena permainannya tuh memakai logika. Nah ini si kakak kita tes, katanya dia kan selalu bilang high IQ, kita tes dia bisa gak keluarin bola ya toh. Oke. Dia sempat salah Bobors, tapi ya udah kita lanjut. Ini ada permainan nyusun bola. Si baby sih belum ngerti lah ya, tapi dia kita kenalin warnanya aja. Ini warna merah, ini warna biru gitu kan. Terus di sini ini ada air minum tuh. Kerennya hospitality-nya mereka tuh sekeren ini. Jadi di sini ada dispenser, tapi anak-anak maunya jajan, ya udah kita jajan. Dan ini kerennya bayarnya udah bisa pakai kris. Jadi kalau misalnya Bobors nggak bawa uang, tinggal keluarin lewat handphone aja, tinggal bayar pakai kris. Terus tadi kan ada dispenser, ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan. Jadi kalau kita habis main-main bisa langsung cuci tangan, atau kita haus bisa langsung minum. Jadi sedetail itu hospitality-nya mereka. Dan kita naik lagi Bobors, ini di lantai 4 kalau nggak salah. Ini tuh ada kids club. Ini indoor kids clubnya mereka kayaknya pindah ya, karena sebelumnya tuh ada di bawah lobby. Ini dia pindah ke lantai 4. Ini si Mas Ray udah dibilangin, padahal kamu udah terlalu gede untuk kids club ini. Ini kayaknya kids clubnya masih buat yang 5 tahun ke bawah ya. Tuh, ini kita bisa isi data nanti misalnya. Kayaknya mau titip anak-anak sih bisa Bobors, asal udah toilet training. Dan udah puas main-main, kita udah mulai lapar. Sekarang kita mau afternoon tea. Ini harusnya dapat afternoon tea 2 kali nih ya. Tapi karena kesorean. Semoga nanti pas Fatma udah launching, fasilitas yang royal ini masih tetap ada ya. Karena pastinya itu juga salah satu hal yang bikin kita cinta banget sama hotel ini gitu kan. Hotelnya tuh royal sama tamu. Semoga fasilitasnya tambah banyak. Tapi untuk kegenerusannya, bahasa Inggris so Inggris. Tapi untuk kemurahan hatinya tetap royal aja ya sama tamu, biar tamu juga tetap cinta gitu kan. Oke, ini afternoon tea-nya ada kopi Turki, terus ada infused water kalau Bobors mau minum air putih. Nah ini ada kerupuk banjur. Jadi ini tuh kerupuk mie nanti dibanjur saus bumbu kayak sambal, tapi ada oncomnya gitu. Terus tadi ada cemilan-cemilan tradisional, dan ini ada bandrek. Tuh ini bandreknya kayaknya lagi di refill sih Bobors, karena kemarin Bocan kebagiannya udah sampai bawah banget. Nah ini yang ikonik dari Fatma Bandung adalah tahu susunya. Ini menu dari zaman dulu, irreplaceable, tidak tergantikan. Terus ini ada batagor goreng, batagor bakar. Ini juga enak loh. Jadi batagor tapi dibumbuin bumbu barbecue, dan itu enak Bobors. Terus ini ada pisang goreng tuh ya. Jadi gorengannya ada tahu, ada pisang, terus juga ada rebusan, ada kue tradisional juga Bobors. Nah ini kacang. Nah ini goreng pisang yang tadi nih. Terus ini ada puding juga, sama ada cendol es krim. Terus ada teh tarik juga, teh tariknya juga enak. Nah ini kita afternoon tea-nya kita makan ini ya Bobors. Ini batagornya enak, batagor bakar. Terus ada tahunya pakai cabai rawit, itu juga enak banget. Pisang gorengnya juga enak, kopi Turki, bandrek, teh tarik, semuanya enak deh pokoknya. Walaupun ini tuh cuma afternoon tea, tapi ganjel perut. Ganjil perut banget dan menghibur, apalagi pas cuacanya syahdu seperti ini kan, jadi makin berasa ademnya gitu loh. Dan abis afternoon tea kita balik ke kamar. Aduh suasana sorenya cantik banget ya. Ini blue hour-nya tuh Bobors bisa lihat, bagus banget. Ijo-ijonya, birunya tuh cantik banget. Walaupun ini tuh sebenarnya nggak yang terpencil banget kan ya, ini tuh masih kayak di tengah kota Bandung juga, tapi hawa hutannya, hawa naturalnya tuh tetap kerasa banget. Nah sekarang kita mau dinner. Kali ini dinernya
Kali ini dinernya buffet ya Bobors. Ini tuh setiap malam minggu, jadi mereka ada buffet dinner dan ala-ala cowboy gitu. Karena ini dinernya bakalan yang daging-dagingan, yang steak-steak gitu, jadi ala-ala cowboy kali ya. Nah, kita udah reservasi tadi di sana tempatnya. Terus langsung aja kita jelajah menu dinernya ada apa aja. Pertama pastinya ada buah-buahan, ada kiwi, ada jambu kristal, terus juga ada es krim. Dan ini aneka saladnya. Ini buat apa namanya? Buat balancing ya, biar gak makan daging terus, harus buah-buahan sama ada sayurannya juga. Terus tadi ada roti-rotian. Dan ini untuk dessertnya ada coklat fontaine, cuma ini belum dinyalain Bobors. Bocan sengaja datang pertama biar bisa rekam makanannya pas masih rapi gitu kan. Terus kita juga ditemenin sama live music. Nah ini Bobors bisa lihat ini ada apa ini itu gak tahu tadi apaan. Udah ya kita skip aja. Pokoknya ini pilihan dessertnya banyak banget tuh ya Bobors. Ini enak-enak semua. Ada tiramisu, ada banana dolce crunch, terus ini ada kayak pie gitu juga. Dan ini ada pasta. Ini juga pastanya enak nih Bobors. Pastanya Bobors bisa bikin mau aglio olio atau carbonara atau apa gitu kan, bumbunya macam-macam. Kemarin Bocan pilihnya pastinya aglio olio kan. Terus ini toppingnya Bobors mau ditambahin udang atau ditambahin jamur segala macam. Terus ini ada seafood on ice. Ini tuh seafoodnya kayak dibikin raw gitu ya Bobors. Tuh. Enggak sih ya, ini enggak raw juga karena udangnya tuh padat gitu. Kalau raw pasti udangnya tuh lembek kan. Terus di sebelah sini ini ada kayak apa tuh yang masak-masak di sop itu ya, shabu-shabu itu bukan sih Bobors. Jadi steamboat maksudnya. Ini kayak masak yang di rebusan-rebusan gitu, ada sayurannya, ada udang segala macem. Terus ini ada menu ikan, ini ikan yang udah dimasak. Terus ini ada chips sama kentang segala macem. Terus ini nasi goreng sama mie gorengnya tuh ya. Dan ini Caesar salad lagi. Saladnya sama sih sebenarnya kayak yang di tadi juga udah ada salad ya. Terus ini nasi goreng, kayak nasi goreng Hongkong gitu lah ya. Terus ini ada creamy spinach, ini enak banget kan ya kalau dimakan sama steak. Terus ini ada wortel rebus. Terus ini ada pizza sama ada bruschetta. Ini bruschettanya atasnya avocado gitu. Terus ini ayam dipanggang gitu tuh Bobors, kayak ala-ala beef Turki, beef kebab gitu lah ya. Terus ini ada ayam yang kayak dibumbuin pakai keju. Dan ini kayak kebab nih ya, chicken sawarna. Ini kayak kebab-kebab gitu. Terus ini ada mini burger. Jadi pilihan menunya menurut Bocan sih lengkap banget. Ini sampai masih ada menu nasi goreng buat anak-anak loh. Dipikirin tuh ya. Walaupun ini tuh yang bukan sarapan untuk umum gitu kan. Ini kan buffet dinner yang cuma nggak semua tamu hotel bakalan ambil buffet dinner ini gitu, tapi tetap dipikirin ada sarapan buat anak-anaknya juga. Terus ini ada seafood risotto tuh, ini ada sayuran lagi. Terus ini masih ada jagung rebus tapi kayak dibumbuin gitu. Terus ini juga ada pasta. Jadi menunya tuh lengkap banget. Dan terakhir ini menu andalannya nih Bobors. Ini tuh kayak sirloin atau tenderloin ya, pokoknya kayak steak gitu. Jadi Bobors bisa ambil sepuasnya. Dan ini kita udah ambil daging dulu pertama pastinya. Terus ini Mas Ray udah ngambil pasta. Nah ini tadi ada 4 pilihan saus, ada jamur, ada barbecue, sama ada black pepper. Nah ini kita makan pastanya tuh juga enak banget ya. Itu Bobors bisa lihat sih Mas Ray, bumbunya tuh medok. Terus kalau untuk dagingnya udahlah no complain, no debat, itu dagingnya juga enak banget. Dan suasananya ditemenin bulan, ditemenin kabut, ditemenin live music yang enak suaranya. Ini berkesan banget untuk dinner buffet di Padma. Kalau misalnya Bobors nanti kemari pas dia udah kembali buka, Bobors juga harus cobain sih. Karena selain makanannya yang enak, pastinya suasananya bakalan lebih bagus lagi karena restorannya baru kan. Dan ini dessertnya, kita Bocan kemarin ambil tiramisu gitu. Dessertnya aduh manis banget deh. Pokoknya seneng banget bisa ngukir memori terakhir sebelum Padma ini berganti wajah baru. Pokoknya ini bakalan jadi kenang-kenangan. Dan kita akan tunggu Padma baru di tahun 2026. Semoga lancar renovasinya Padma. We love you.
Terima kasih Bobors sudah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.